Bank Sentral China mempertahankan suku bunga acuan untuk periode Agustus 2026. Para pemangku kebijakan ekonomi China, dengan demikian, suku bunga pinjaman telah dipertahankan sepanjang 15 bulan berturut-turut. Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate pada Agustus 2026. Keputusan tersebut memperpanjang periode PBOC mempertahankan LPR menjadi 15 bulan berturut-turut sejalan dengan ekspektasi pasar. Bank Sentral China mempertahankan LPR tenor 1 tahun di level 3%, sementara itu LPR tenor 5 tahun juga dipertahankan di level 3,5%. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemangku kebijakan di China kemungkinan lebih mengandalkan percepatan implementasi kebijakan fiskal dibandingkan pelonggaran moneter baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sejumlah data ekonomi China yang dirilis pada Juli 2026 seperti produksi industri, penjualan retail hingga penyaluran kredit menunjukkan bahwa negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut masih kesulitan mendorong konsumsi dan permintaan dalam negeri. Penyaluran kredit baru dalam mata uang yuan bahkan mengalami kontraksi pada Juli dan mencatat penurunan terbesar yang pernah terjadi. Realisasi tersebut juga berada di bawah ekspektasi pasar karena faktor musiman serta lemahnya permintaan kredit dari rumah tangga. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja kembali menurunkan perkiraan pertumbuhan domestik bruto 2026 menjadi 4,1% atau turun dari proyeksi 4,2% pada Mei dan perkiraan awal sebesar 5%. Perlambatan ekonomi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, sengketa perbatasan dengan Thailand, serta dampak berkepanjangan dari masalah penipuan daring. Sebagai informasi, sektor perekonomian Kamboja sangat bergantung pada pertanian, pariwisata, real estate, konstruksi, serta ekspor pakaian, alas kaki, dan perlengkapan perjalanan. Di mana pertumbuhan secara keseluruhan yang sedikit lebih rendah dari perkiraan disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata yang berada di bawah ekspektasi serta sedikit perlambatan di sektor pakaian. Sebaliknya, sektor perdagangan grosir dan eceran, keuangan serta konstruksi dan real estate masih sejalan dengan proyeksi awal pemerintah. Laporan ekonomi negara tersebut juga menyebut sektor manufaktur non-garmen yang didorong oleh ekspor sebagai titik terang. Sementara revisi ke atas diperkirakan akan memperkuat kinerja negeri Angkor Wat secara keseluruhan hingga akhir 2026. Pemerintah Inggris bersiap mengambil langkah ekstrim untuk merespon krisis kekeringan yang kian memburuk, di mana ancaman kelangkaan air dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang membakar tanah Inggris dengan suhu melampaui rekor di atas 30 derajat Celcius dan menjadi gelombang panas terparah sepanjang sejarah. Pemerintah Inggris bersiap mengambil langkah ekstrim untuk merespon krisis kekeringan yang kian memburuk. Bahkan pembatasan penggunaan air rencananya akan diperketat dan diperluas, termasuk melarang aktivitas non-esensial yang melibatkan usaha jasa pencucian mobil, pembersihan jendela, hingga pengisian kolam renang pribadi. Surat kabar The Times melaporkan, tim perencana pemerintah telah memberitahu para menteri mengenai opsi perluasan skema larangan penggunaan air untuk keperluan non-esensial seiring menipisnya pasokan air nasional. Nantinya jika disetujui, sejumlah fasilitas pencucian kendaraan, kemudian pembersihan kaca gedung, kolam renang pribadi, hingga penyiraman lapangan olahraga akan dihentikan sementara, meski pemerintah tetap membuka celah pengecualian terbatas. Sebagai informasi, ancaman kelangkaan air ini dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang membakar tanah Inggris sepanjang musim panas dengan suhu menembus di atas 30 derajat Celcius atau melampaui rekor total hari panas sejak 1976 yang dikenal dalam sejarah sebagai gelombang panas terparah di Britania Raya. Bahkan data resmi pemerintah menunjukkan sebanyak 71% wilayah Inggris telah resmi berstatus kekeringan. Adapun dampak kekeringan tidak hanya mengancam keran air warga, namun juga memicu bahaya bencana lanjutan.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham sempat melontarkan peringatan keras bahwa wilayahnya kini berada dalam kondisi yang sangat rawan kebakaran hutan dan mengimbau masyarakat setempat untuk ekstra waspada serta menghemat penggunaan air harian demi mencegah krisis semakin meluas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Inggris menyiapkan dana 150 juta pound sterling atau setara dengan 3,12 triliun rupiah untuk mendukung industri kendaraan nol emisi. Dana ini dialokasikan untuk mempercepat produksi mobil listrik sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan lapangan kerja di sektor otomotif. Pemerintah Inggris menyiapkan dana bantuan 150 juta pound sterling untuk mendorong pengembangan kendaraan nol emisi. Program ini bertujuan mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke mobil listrik. Dana tersebut juga akan mendukung pengembangan teknologi dan memperkuat rantai pasok industri otomotif. Langkah ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan ramah lingkungan. Sementara itu, dana tersebut akan disalurkan untuk berbagai proyek riset dan pengembangan teknologi. Sejumlah fokusnya mencakup efisiensi pengisian daya dan pengembangan perangkat lunak kendaraan. Beberapa fasilitas produksi juga akan dimodernisasi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Pengembangan teknologi ini diharapkan membuat industri otomotif Inggris semakin kompetitif. Dari sisi ekonomi, investasi ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan otomotif. Pemerintah juga berupaya menarik investasi swasta untuk mengembangkan fasilitas produksi baterai di dalam negeri. Langkah ini dapat memperkuat kemampuan industri lokal dalam menghadapi persaingan produsen otomotif global. Pertumbuhan investasi dan produksi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi Inggris. Kedepannya, pemerintah Inggris diperkirakan akan terus mendorong penggunaan kendaraan nol emisi. Dukungan pembiayaan juga dapat diimbangi dengan penambahan infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Ketersediaan teknologi dan infrastruktur menjadi faktor penting untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan mobil listrik. Strategi ini sekaligus memperkuat posisi Inggris dalam persaingan industri otomotif ramah lingkungan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Google resmi mengakuisisi data internal bisnis dari maskapai penerbangan Spirit Airlines senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 178,36 miliar rupiah. Nantinya pihak manajemen akan menggunakan data tersebut untuk pengembangan produk dan melatih model kecerdasan buatan di masa depan. Raksasa teknologi Google resmi mengakuisisi data internal bisnis dari Spirit Airlines senilai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 178,36 miliar rupiah. Di mana Spirit Airlines merupakan maskapai berbiaya rendah asal Amerika Serikat yang telah bangkrut setelah Dewan Direksi Perusahaan dan para kreditur utama tidak mencapai kesepakatan terkait rencana dana talangan dari pemerintah Washington. Melansir Reuters, Google akan menggunakan data tersebut untuk pengembangan produk dan melatih model kecerdasan buatan di masa depan. Nantinya data yang diakuisisi mencakup email karyawan Spirit Airlines, pesan Microsoft Teams, spreadsheet, kalender, serta data pemasaran, produktivitas dan operasional dengan melalui proses penghapusan identitas sebelum penjualan diselesaikan, sehingga tidak akan mencakup informasi pelanggan maupun informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara pribadi. Seperti diketahui, Spirit Airlines harus menjual aset-asetnya melalui proses kepailitan setelah menghentikan operasional pada Mei akibat tingginya utang dan biaya bahan bakar. Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump mengusulkan bantuan dana senilai 500 juta dolar Amerika untuk mencegah kebangkrutan namun mendapat penolakan dari beberapa penasihat presiden serta sebagian besar anggota Partai Republik di Kongres. Adapun salah satu kreditur terbesar yang menolak rencana penyelamatan ini adalah Ken Griffin Citadel yang merupakan hedge fund terbesar yang memiliki surat utang Spirit dalam jumlah besar. Sementara pihak yang menolak di Kongres dan para kreditur menilai syarat bantuan yang membolehkan pemerintah memiliki hingga 90% ekuitas perusahaan hanya akan menurunkan nilai uang mereka jika Spirit pada akhirnya tetap gagal lepas dari kebangkrutan. Berbagai sumber IDX Channel.